Maka hari inilah people power yang saya maksud. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Apakah kalau kita mau cepat besok? Boleh. Siapa yang siap? Siapa korlapnya? Bagaimana? Apa amunisinya dan lain sebagainya? Kalau nanti katanya acaranya ada di DPR, presiden bisa langsung dijatuhkan. Jatuhkannya gimana? Apa dia nggak baca pasal menjatuhkan presiden dalam undang-undang dasar tuh? Bagaimana menjatuhkan presiden itu? Saya aja pimpinan DPR nggak ngerti caranya. Ya bagaimana? Berat. Manusia sudah berkumpul di depan istana berkali-kali. 411, 212, reuni 212, 313, munajat 212, apalagi itu nggak jelas tuh. Apalagi itu nggak jelas tuh. Banyak sekali. Biasa aja. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa. Santai aja orang. Kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Nggak ada itu, nggak mungkin menjatuhkan presiden tuh. Presiden hanya mungkin dijatuhkan kalau dia melakukan pasal-pasal yang disebut dengan the article of impeachment itu. Pasal-pasal yang menjatuhkan presiden. Korupsi, berkhianat kepada bangsa dan negara, melakukan tindakan pidana yang berat ya. Dan jadi nggak mungkin. Jadwal demokrasi kita tuh 5 tahun udah firm itu. 7 kali ganti presiden. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Kita lihat sejarah dengan perspektif Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita ingin pegang. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira begitu. Kita ingin ditunjukkan jalan yang lempang. Karena itu pesannya adalah meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Karena kita meluruskan jalan. Presiden kita selalu sehat. Orang masih nyebut calon karena kita sudah presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah. Mengenai presiden itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Kita kan lagi ngomongin Pak Anies Baswedan kan. Kenapa mesti ditetapkan sebagai calon presiden? Kenapa mesti disebut? Kan nggak usah. Sehingga begitu disebut calon presiden, dia kejebak masuk aturan. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir. Karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah, jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin. Ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu. Jadi pertanyaannya bukan mau diteruskan atau tidak diteruskan. Kita harus fair bahwa setiap pemerintahan itu ada yang harus diteruskan dan ada yang mungkin bisa kita hentikan. Saya menganggap bahwa kalau infrastruktur fisik itu sudah keluar biaya, itu harus dibayar gitu, dan itu harus diteruskan. Karena nggak boleh itu infrastruktur fisik yang sudah keluar biaya lebih dari 50% bahkan, lalu berhenti mangkrak jadi barang yang tidak berguna begitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diteruskan. Itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Sehingga kita nanya ke mereka, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu? Sehingga kita konfrontasi kan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais pada Minggu 11 Juni 2023 kembali membuat ancaman untuk mengajak publik menurunkan Presiden Joko Widodo dari kursi RI 1. Menurut Amin, di bawah kepemimpinan Jokowi, situasi Indonesia tak membaik, malah semakin mendung. Mungkin memang perlu kita lengserkan, ungkap Amin ketika berbicara di Kortopuron Solo yang dikutip dari media sosial pada hari Rabu 14 Juni 2023. Ia bahkan menantang polisi dan personel Intel yang ikut dalam acaranya pada hari Minggu kemarin agar segera melaporkan pernyataannya tersebut kepada Jokowi. Jadi, para teman polisi dan Intel yang hadir di sini, laporkan ke Pak Jokowi bahwa kita sudah sepakat di Kartopuron. Insya Allah akan menggelar people power, katanya lagi. Ia pun juga meminta kepada Jokowi untuk segera mundur sebagai presiden. Kepada Pak Jokowi, please step down, stand down, tutur dia. Hadir dalam acara ini seperti pengacara penggugat ijazah asli Jokowi, Egy Sujana. Perlu diketahui,
Amin Rais dan Egy Sujana adalah pendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Seperti diketahui, Partai Umat memastikan akan mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyerukan agar Anies dan barisan pendukungnya jeli melihat potensi kekuatan guna mendulang suara maksimal. Pak Anies harus melihat lumbung suara itu. Lumbung suara Pak Anies itu kira-kira di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Tapi mungkin itu tidak prioritas, kata Amin di sela menghadiri swalayan sekaligus rapat kerja wilayah Partai Umat di Yogyakarta pada hari Sabtu 29 April 2023. Sementara itu, aktivis senior Egy Sujana bergabung dengan PKS. Dia dilantik menjadi anggota Dewan Pakar bersama sejumlah tokoh lainnya pada saat penyelenggaraan Rakernas partai tersebut pada 24 sampai 26 Februari 2023 kemarin. Dalam sebuah video singkat itu, terlihat dia bersama Presiden PKS Ahmad Saihu dan bakal capres PKS Anies Baswedan, mengenakan kacamata dan peci hitam, lengkap dengan jas PKS putih dengan list orange. Pengacara kondang ini mengaku bersyukur bisa bergabung dengan PKS. Egy yang dulu pernah aktif di P3 ini pun mengucapkan terima kasih dan siap mendukung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Orang masih menyebut calon, kalau kita sudah menyebut Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Insya Allah, makasih, tutupnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menduga Anies Baswedan bisa jadi gagal maju sebagai Capres 2024. Hal ini diungkap Fahri di kanal YouTube Khas Kreatif. Awalnya, Fahri membahas berbagai hal seputar dunia politik dengan komika Mamat Al-Katiri. Sebagaimana diketahui, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai baca pres 2024 dari Partai Nasdem. Meski begitu, Anies ternyata belum benar-benar pasti bisa maju ke pemilu 2024. Dalam diskusi dengan komika tersebut, Fahri mendorong kandidat-kandidat calon presiden untuk dengan berani memperdebatkan ide dan gagasan yang dimiliki, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki gagasan antitesis dari kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini, yang akan meneruskan gagasan Pak Jokowi soal ibu kota, bicara secara lantang, yang menolak juga bicara secara lantang, jangan diam-diam. Sekarang ini kan diam-diam, kritik Fahri. Pembicaraan itu jadi penuh nuansa sindiran dan diduga bermuara pada pembahasan soal nasib Anies di pemilu 2024. Berarti bagus dong kalau yang biru tua itu terang-terangan deklarasi. Kan udah terang-terangan dideklarasikan, ujar Mamat yang diduga merujuk kepada Partai Nasdem dan Anies. Tapi nggak ada ikatan, sanggah Fahri, lalu membocorkan dugaannya. Kalau dugaan saya nih, maaf ya saya bocorin, nggak jadi. Fahri menilai seharusnya pada kandidat capres bertarung gagasan terlebih dahulu sebelum partai-partai politik membentuk koalisi. Sehingga koalisi yang terbentuk bukan sekedar untuk mendukung ketokohan atau paham kelompok tertentu, melainkan untuk memperjuangkan gagasan. Bukan kali ini saja Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan. Pada beberapa bulan lalu, Fahri membongkar rekam jejak Anies Baswedan. Fahri menyebut orang seperti Anies Baswedan tidak berani secara ekstrim di hadapan publik demi citra dirinya. Tidak pula berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau bahkan radikal sekalipun. Fahri lantas membuka kembali jejak rekam kiprah politik Anies sebelum akhirnya didukung Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh, ucap Fahri. Berdasarkan jejak rekam tersebut, dia menegaskan dalam memilih seorang pemimpin bangsa, cara berpikir harus diluruskan terlebih dahulu,
bukan sekedar harus menjadi apa. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Perbaiki cara berpikir bangsa ini, pungkas Fahri dengan nada lantang. Diketahui Anies Baswedan terjun ke politik praktis mulai 2013. Dimulai menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat 2013. Sayangnya kala itu Partai Demokrat tidak memilih Anies, melainkan memutuskan Dahlan Iskan yang memenangkan konvensi itu. Berdasarkan hasil survei elektabilitas para calon presiden, setelah gagal dalam konvensi Capres Partai Demokrat, Anies berputar badan mengalihkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Pilpres 2014. Dia bergabung dengan tim pemenangan Jokowi JK dan didapuk sebagai juru bicara koalisi Indonesia Hebat. Anies menjadi sosok di balik kemenangan Jokowi JK, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dari koalisi Merah Putih. Pada 27 Oktober 2014, Presiden Jokowi melantik Anies menjadi salah satu anggota kabinet menduduki pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga pada pertengahan 2016, Anies terdepak dari kabinet. Posisinya digantikan Muhadjir Effendi. Setahun berikutnya, Anies maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 2017, dipasangkan dengan Sandiaga Uno dengan sokongan penuh dari Partai Gerindra yang dinahkodai Prabowo Subianto. Melalui pertarungan sengit 2 putaran, Anies dan Sandiaga memenangkan pilkada, mengalahkan peserta incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Purna tugas sebagai gubernur DKI selama 5 tahun menjabat, nama Anies kian harum dan dielu-elukan sebagai calon presiden pengganti Jokowi di 2024. Peluang itu ditangkap Partai Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh resmi mendeklarasikan Anies sebagai jagoannya di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat pada hari Senin 3 Oktober 2022 lalu. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best? Tegas Surya Paloh.